Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Amin, perkenalkan kami dari Aceh Gitu Ansor, Kecamatan Berbah. Saya selaku ketua. Mohon kenalan, hal ini saya akan membagikan pada kader-kader Gitu Ansor di seluruh Nusantara ini dalam masa pandemi ini, untuk kita untuk berrekreasi atau berkreatif yang sudah ada di rumah, yang stay, yang sudah tidak kerja lagi di rumah. Kami dari rumah tangga, berawal dari rumah kita sendiri, akan memberikan suatu ide kreatif, yaitu budi lember, budi lili dalam ember, yaitu untuk pengembangan gizi keluarga. Baik itu nanti kita akan mendapatkan protein maupun sayur yang organik. Ini ide kreatif kecil, yaitu cukup bermodalkan ember bekas maupun galon, cat atau ember yang lainnya. Nanti bisa kita kemas menjadi suatu budidaya lele untuk konsumsi keluarga. Kita kombinasikan dengan tanaman kangkung, sawi, bawang merah, dan jenis sayuran lainnya di gelas-gelas cup di sekeliling ember dengan sistem hidroponik. Tentunya sederhana dan praktis. Selain berdampak ekonomis, juga bisa berkontribusi dalam pelestarian lingkungan sebagai lumbung pangan keluarga, dan juga bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada lingkungan sekitar kita. Tentunya nanti bisa dikembangkan dan dikreatifkan sendiri oleh kader-kader Ansor yang ada di seluruh Nusantara. Nanti simak beberapa video tutorial yang akan kami sampaikan kepada Anda. Dan hari ini lanjut saja, kita akan membagikan tutorial cara budidaya lele dalam ember. Alat-alat yang kita persiapkan yang jelas, yang pertama ember. Ember, monggo kalau punyanya yang cat bisa, atau tong juga bisa. Di sini kita memakai ember yang 70 liter untuk kapasitas 70 liter. Terus ada cupnya tidak harus beri, bisa kita cari karena di tempat kami kita mengelola sampah, memilah sampah, kita kumpulkan, tidak harus beli. Dan juga kangkung yang nanti akan kita pakai, kita tanam di dalam cup. Terus ada solder, ada pisau, ada tang, ada kawat. Terus untuk media tanamnya kita memakai arang. Kenapa memakai arang? Karena ini berfungsi sebagai zat asam atau zat hitam yang mempunyai rongga dan akan menyerap racun-racun yang tidak bermanfaat. Langsung aja, dari cup ini nanti kita lubangi. Kita lubang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 6 ya lubang. Kita pakai solder ya, itu. Atau tidak pakai solder, kita bisa pakai paku kita panaskan, terus nanti kita tusukkan juga bisa. Terus di sini juga ada 5. Fungsinya untuk akar, biar nanti menyerap air yang ada di dalam budi lember tersebut ya. Terus kita siapkan kawatnya. Ini kita kira-kira sekitar 13 cm atau 12 cm yang nanti bisa mengaitkan antara cup dengan embernya. Setelah kita tusukkan, kita masukkan ini di dalam cupnya. Terus kita kaitkan dengan embernya. Dan jangan lupa nanti ember kita kasih lubang ya. Ini sekitar 2 cm atau 3 cm dari bibir ember. Fungsinya apa? Kalau ada air hujan itu penuh, lubernya tidak akan mengakibatkan lele itu loncat, jadi akan mengurangi secara sendirinya untuk mengontrol air gitu. Terus untuk sekian ember yang 70 liter kita memerlukan 13 cup.
Oke, ini sudah kita tempelkan nih di sini cup di sekitar kira-kira 13 cup atau 12 cup. Terus kita masukkan arangnya tadi. Kalau besar kita jadikan kecil-kecil. Ini kalau kita menginginkan tanaman yang lain seumpama sawi atau bawang merah atau yang tidak terlalu banyak menyerap air, kita bisa gunakan tanah. Jadi setengahnya atau 80% dari cup ini gitu. Tapi khusus untuk kangkung kita perlu arang saja untuk media tanamnya. Terus kita siapkan kangkungnya. Kangkungnya di sini saya beli di warung biar cepat untuk tumbuhnya. Jadi biji pun bisa, tapi agak lama. Jadi langsung kita beli yang akan sudah siap. Ini yang atasnya kita bisa sayur, kita bisa tumis, terus bawahnya kita kasihkan di sini. Kita bagi ada 2 maupun 3 atau 4 sampai bawahnya. Oke, ini sudah semuanya kita masukkan untuk bibit kangkungnya nih. Nanti kira-kira sudah mulai tumbuh sekitar 1 minggu atau 3 minggu ya. Ini yang umur 2 minggu sudah tunasnya sudah mulai tumbuh nih. Untuk panen nanti sekitar 14 hari. Ini tinggal kita kasih air nih. Ini sudah selesai, tinggal kita kasih air. Oke, ini air sudah kita berikan ya, jadi sekitar 1/4 dari cupnya, biar nanti akar dari tanaman kangkung bisa menyerap ya, bisa menyerap dari air yang ada di dalamnya. Dan ini siap kita biarkan. Kalau airnya memang sudah dari lele yang sudah kita siapkan tidak masalah, tapi kalau airnya baru kita harus diamkan 1 hari 1 malam atau 3 hari biar airnya keasamannya itu netral. Jadi ikan atau lele biar nyaman di dalam ikannya. Ya, ini kita siapkan bibitnya. Ini sekitar 57 atau 58 ukuran lele. Atau nanti kalau sahabat-sahabat pengen cepat panen ya berikan di pasar yang sekiloan isi 7 atau 8. Nah, fungsinya untuk kulkas hidup, jadi tidak harus dari yang kecil. Ini kita masukkan untuk ember 70 liter, kita bisa tebar sampai besar sekitar 70 ekor. Dari ukuran 57, 58 itu bisa sampai 70 ekor, dan panennya nanti juga 3 bulan atau 2 bulan kalau emang itu bibitnya super atau bagus. Jangan lupa untuk penyesuaian biar tidak loncat atau lele menyesuaikan lingkungannya, kita tutup dengan kain. Yang penting udara bisa keluar gitu untuk penyesuaian, dan nanti lele juga biar bisa nyaman dan jangan diberi makan 1 hari sampai 1 malam. Oke sahabat-sahabat, ini kita coba untuk perawatan dan aplikasinya ya. Ini kita memberikan makan ya. Makan kita bisa beri pagi dan malam ya. Itu sebanyak 2 sampai 3 kali. Kalau umur yang 5-8 kita bisa pakai yang 8 bisa. Ini lele yang umur sudah 3 bulan. Jadi mohon diperhatikan untuk makannya, kita sedikit-sedikit saja
jadi jangan terlalu berlebihan. Harapannya nanti kalau banyak yang tersisa menjadi amoniak dan menjadi racun, mengakibatkan lele bisa mati. Yang kedua ini sama, umur 3 minggu. Ini sedikit saja, asalkan nanti bisa habis biar tidak mengendap di dasar ember. Untuk kangkung ini sudah kemarin kita panen, sudah berumur 14 hari ya. Jadi nanti perbandingannya untuk panen kangkung ini, satu panen lele kangkungnya kita bisa panen 3 kali petik gitu. Dan kangkung yang tadi kita tanam di sini bisa bertahan sampai 4 bulan. Lalu kita ganti kangkung yang fresh atau yang baru lagi. Ini yang berumur 3,5 minggu. Ini mungkinnya agak besar. Kalau pagi hari usahakan pada saat memberi makan matahari sudah terbit, jadi kita bisa tahu kondisi lele. Mungkin ada yang kurang sehat, bisa kita kontrol. Ya dikit-dikit saja nih. Ini sudah, berarti sudah, kalau sudah tidak lahap makannya berarti mereka sudah kenyang, jadi tidak harus kita tambah lagi. Pergantian air, kita siapkan selang ya, sekitar ini 1 meter atau setengah meter. Kita isi air dulu. Ini sudah ada air, kita masukkan pelan-pelan. Nah, ini sudah mengalir. Ini yang selang yang di tangan kanan saya ini dipaskan di dasar ember. Jadi tidak usah kita sedot, nanti kalau kita sedot akan tertelan kita. Nah, ini alasan mengapa kita ganti. Menurut standar kan 10 hari atau 14 hari kita ganti, yaitu dengan ada ciri-cirinya. Lele biasanya dia akan mengambang, kepalanya di atas, ekornya di bawah, atau nafsu makannya sudah berkurang gitu. Terus air menjadi keruh, agak berlendir, itu kita bisa ganti. Ininya kita bisa lihat dari tanda-tanda ciri-ciri lele tersebut. Lele tidak sehat, berarti kita perlu kuras atau ganti. Atau setelah hujan turun tentunya akan penuh, air asamnya meninggi. Untuk menetralkan kita bisa kasih garam gosrok atau garam yang besar tadi. Ini udah keluar. Jadi usahakan tidak semuanya, tidak harus total 100% kita ganti, sepertiganya saja atau setengahnya. Nah, penggantian juga sama, yang kita buang tadi sepertiga atau seperempat, gantinya juga harus sama, sepertiga atau seperempat. Itu rutin ya, rutin kita lakukan. Dan usahakan ya, untuk airnya setelah kita ganti jangan dibuang secara percuma. Ini di bawah karena ada sumber pegagan untuk menyerap pegagan, dan aplikasi lain dari air budi lember ini kita bisa aplikasikan ke tanaman, baik itu cabai, stroberi maupun tanaman hias lainnya. Jadi mengandung apa dari air budi lember ini kok jangan kita buang secara percuma? Yang pertama ada nitrogen. Nitrogen di sini berperan dalam menumbuhkan zat hijau daun, sangat membantu untuk proses fotosintesis ya hijau daun. Fungsi lain membentuk protein, lemak, dan senyawa organik yang ada pada tanaman itu. Terus yang kedua mengandung fosfor atau unsur P, berguna untuk merangsang pertumbuhan akarnya biar kuat, khususnya akar benih dan tanaman muda biar cepat berkembang atau subur. Jadi kita lihat di sini ada kangkung, ini umur sekitar 3 hari. 3 hari kita sirami dengan air budi lember.
Ini juga ada daun mint, ada stroberi, ini cabai berumur sekitar 1 bulanan dari kecil. Tentunya sahabat-sahabat yang sudah berkeluarga, ini menjadi bagus juga bagi istri sahabat yang suka bertanam, baik itu tanaman bunga maupun bercocok tanam sayuran skala rumah tangga yang kecil. Airnya kita ambilkan dari budi lember dan akan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini adalah konsep lumbung pangan atau belajar mandiri di masa pandemi ini. Harapannya nanti di dalam keluarga kita akan terpenuhi gizi tidak harus mahal, jadi kita upayakan dari rumah kita sendiri. Untuk akumulasi dana nih, jikalau ini kita harus beli, tapi kalau di tempat sahabat atau ada di rumah yang sekiranya tidak terpakai, monggo dibayarkan, kita cari. Tapi kalau harus beli sekitar kisaran, kalau di Jogja maupun di Sleman itu kisaran 200.000 untuk satu ember budi lember ini. Jadi ember sekitar 70 atau 80 liter itu harganya sekitar 75 sampai 80.000, atau mungkin ada yang 50.000 kalau di tepi-tepi jalan itu. Terus kawat satu roll itu 10.000, katakanlah kita beli yang 15.000. Cup ini kalau tidak ada ya terpaksanya harus beli sekitar 10 pieces atau 13 pieces, jadi 1.000 ya. Benih lele kisaran 30 sampai 70. Kalau di sini per ekornya bisa 300 atau 280 rupiah. Untuk arangnya satu pasik seperempat atau setengah kilo itu sekitar 5.000. Peletnya kurang lebih sampai kita panen nanti habis sekitar 3 sampai 4 kg pelet. Kalau sekarang 1 kilonya 11.000 kali 3 33.000 ini, jadi total sekitar 193.000 atau sekitar 200-an ribu untuk akumulasi dana yang dibutuhkan. Jadi satu ember budi lember ini. Nah, itu tadi sudah kami bagikan pada kader-kader Gerakan Muda Ansor dimanapun Anda berada di Indonesia dan Nusantara ini. Kami dari PAJGP Ansor Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Monggo diterapkan di semua kader, di semua banon, insya Allah akan bermanfaat di masa pandemi ini. Mengapa kami memilih budidaya dalam ember ini atau tong? Adalah ada dua ancaman dan peluang yang akan kita terapkan. Yang ancaman yaitu terbatasnya lahan saat ini. Mungkin bagi sahabat-sahabat kader Ansor yang berada di perumahan, terbatasnya lahan tentunya sulit untuk membudidayakan lele maupun sayuran. Semakin terbatasnya kualitas dan kuantitas air yang sehat karena dampak pencemaran lingkungan. Kita tahu di Indonesia yaitu nomor 2 pencemaran lingkungan, yaitu sampah yang berada di air maupun di laut. Ini menjadi suatu perhatian kita. Terus untuk peluang atau keuntungan yang kita dapatkan dari budidaya dalam ember ini, yaitu kebutuhan protein hewani dari perikanan dan sayuran yang terus meningkat dan mahal. Tapi kalau kita bisa mengupayakan dari rumah kita sendiri, berawal dari keluarga kita, insya Allah akan tercukupi. Yang kedua, maksimalkan lahan pekarangan agar lebih termanfaatkan, tidak terbengkalai. Dan yang ketiga, menambah nilai ekonomi bagi keluarga jika ditekuni dan menambah nilai bisnis. Tentunya akan menjadi nilai bisnis tersendiri kalau benar-benar nanti sahabat-sahabat semuanya menekuni dan bisa memperluas atau menambah berapa banyak yang akan dimanfaatkan dari budidaya lele dalam ember ini. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.